Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Marilah sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan puji. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini, kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati hidup hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau beri kepada kami. Saat ini ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau datang padamu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 19 sampai 21. Demikianlah bunyinya. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan penderitaan Injil. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam renungan harian keluarga Senin 11 Mei 2026 dengan perikop hikmat dunia yang gagal menemukan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, banyak keluarga Kristen saat ini lebih percaya pada teori psikolog modern, kata motivator atau tokoh sukses dunia daripada firman Tuhan. Tentu tidak salah belajar dari pengalaman orang lain, tetapi masalahnya adalah ketika kita menggantikan firman Tuhan dengan hikmat dunia sebagai sumber utama hidup. Paulus mengingatkan bahwa dunia dalam segala hikmatnya gagal mengenal Tuhan Allah. Dengan mengutip Yesaya 29 ayat 14, dia mengatakan bahwa Tuhan Allah akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan menolak akal budi orang yang berakal budi. Itu artinya, ketika manusia berpikir bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan logika dan filosofi, dia sedang menjauh dari Tuhan Allah. Nah, hikmat dunia tidak mampu untuk menembus kedalaman rencana keselamatan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam keluarga kita sering menghadapi masalah yang membuat kita tergoda mengandalkan logika dalam masalah keuangan, pendidikan anak, konflik relasi suami istri, kakak adik, dan sebagainya. Tapi renungan ini mengajak kita untuk kembali kepada dasar percaya bahwa hikmat Tuhan Allah lebih tinggi dari segala pengertian manusia. Tuhan Allah berkenan menyelamatkan manusia melalui pemberitaan yang bagi dunia tampak bodoh, yaitu Injil. Artinya,
Kita tidak butuh kehebatan manusia untuk mengenal Tuhan Allah, tapi butuh iman. Dan iman itu datang dari mendengar firman Tuhan Allah. Sebagai keluarga Kristen, mari kita biasakan bersandar pada firman Tuhan. Jadikan Alkitab sumber hikmat utama. Sebelum mendengar motivasi dunia, dengarkan suara Tuhan Allah. Hikmat dunia mengajarkan anak harus diberi kebebasan total. Kalau pasanganmu tidak membuatmu bahagia, cari yang lain. Keberhasilan itu dilihat dari harta dan status. Tapi firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Cinta sejati itu memberi, bukan menuntut. Kehidupan yang bermakna adalah hidup yang setia sekalipun dalam penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dunia ini penuh dengan suara dan nasihat yang terdengar bijak. Tapi kami ingin mengenal suara-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dalam hikmat-Mu, bukan hanya dalam pengetahuan. Jadikan rumah kami tempat di mana iman lebih tinggi dari logika. Dan salib Yesus Kristus menjadi pusat harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.